Baik, malam hari ini tema kita adalah tentang keseimbangan di dalam kehidupan seorang muslim. Kita ini kan hidup harusnya seimbang. Maka itulah Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan ada orang tua, ada anak. Allah ciptakan kita juga seimbang di dalam tubuh kita. Satu bahu dengan bahu lainnya seimbang. Kemudian juga bangunan ini yang di tengah-tengah masjid Moga juga seimbang antara satu tiang dengan tiang lainnya. Kalau sekiranya tiang masjid kita yang satu besar banget, yang satu kecil banget, kira-kira roboh, pasti roboh. Kita semua harus ada keseimbangan, terutama di dalam hidup. Seorang suami, seorang laki-laki apabila ada istrinya, maka dia harus seimbang. Dibandingkan apa? Hidup dalam keadaan sendiri. Maka itu jangan heran apabila ada seorang mbah kakung atau mbah putri, bila pasangan hidupnya sudah berbeda, maka dia kurang seimbang. Maka dia butuh anak, dia butuh cucu, dia butuh orang yang dekat dengannya. Begitu biasanya mbah putri atau mbah kakung kalau semakin tua, maka dia carilah cucunya yang menemaninya. Gimana? Maka banyak mbah putri atau mbah kakung lebih senang tidur sama cucunya daripada sama pasangannya. Gimana? Jangan tidur sama siapa? Sama cucu. Di bakal malam itu ada sama suaminya. Atau dia nggak di mana posisi suami. Maka di dalam kehidupan kita beragama Islam ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga hidupnya harus pertengahan. Ya, harus seimbang. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga terlalu kurang. Yang maka itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 143 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian menjadi umat yang pertengahan, umat yang selalu mengimbangi. Jadi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang selalu mengimbangkan, ya, umat yang selalu mengayomi, umat yang selalu menengahi, umat yang selalu mendamaikan, umat yang selalu merukunkan. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa kita menjadi umat yang pertengahan? Kata Allah, agar kita menjadi saksi bagi umat-umat, bagi kaum sebelum kita. Nanti Bapak Ibu di hari kiamat kita pada mahsyar kan imam itu setiap kaum beserta imamnya, beserta nabi mereka, beserta rasul yang diutus kepada mereka. Maka ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasul, wahai Nabi, telah engkau menyampaikan risalah kepada kaum, kepada umatmu? Ya Allah, kami telah menyampaikan risalah tauhid agar kaum kami, agar umat kami beriman bertauhid kepada Engkau hanya Maha Esa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Allah menanyakan kepada kaumnya, kepada umatnya, maka mereka ini banyak yang mengingkari. Mereka mengatakan, wahai Allah, belum datang kepada kami surat
wahai umat Muhammad, apakah kalian bersaksi bahwa mereka ini telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul untuk bertauhid kepadaku? Maka kita semua mengatakan sudah oleh Allah. Kami bersaksi bahwasanya Nabi mereka, Rasul mereka yang kau utus sudah menyampaikan risalah tauhid untuk mengesahkan tauhid Allah. Cuma umatnya Allah mereka diingkar maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tinggi umat yang terakhir, tapi umat yang pertama. Kita umat yang belum pernah menyaksikan dulu bagaimana risalah disampaikan kepada kaumnya, bagaimana Rasul dan Nabi menyampaikan agar kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhirat. Kita tidak tahu. Kenapa? Belum bertemu dengan kaum Nabi Nuh. Bapak Ibu pernah nggak ketemu dengan kaum Nabi? Pernah ketemu? Kaum Nabi Nuh? Pernah ketemu? Kaum Nabi Saleh? Belum. Kaum Nabi Musa? Belum. Kita ini belum pernah bertemu dengan mereka, belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi kita itu menjadi saksi di hadapan Allah terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin jadi saksi, katakanlah di pengadilan, ya, pengadilan, ya, kita menjadi saksi. Kalau sekiranya kita itu mau jadi saksi, harusnya kan kita sudah bersaksi dan kita menyaksikan kejadian tersebut. Gimana? Lah ini kita belum pernah menyaksikan bagaimana kaum Nabi Nuh, bagaimana kaum Nabi Saleh, bagaimana kaum Nabi Nuh, dan bagaimana kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun kita kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang akan menjadi saksi kita nanti untuk kita ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin ke masjid, kita rajin pengajian, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin qiyamul lail, kita rajin bersedekah, kita rajin berpuasa, kita pergi ke Baitullah untuk haji dan umrah. Maka semua yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan dimintai oleh Allah Taala. Siapa guru yang kamu ikuti? Bapak Ibu, hanya dengan rajin ke masjid, kenapa sih? Ya, itu adalah karena perintah Allah. Kalau seandainya tidak ada perintah Allah, kalau sekiranya tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kita akan malas berangkat ke masjid. Bapak Ibu, lebih enak di rumah dengar pengajian atau di masjid? Mau mana? Ngasuh-ngasuh, gitu. Sambil tidur-tiduran dia YouTube begini, ya. Tapi ada yang wilayah masjid yang sangat agung, sangat mulia. Ada tiap orang yang rajin ke masjid, langkahnya selalu ke masjid, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhir dan di akhirat. Nah itu, pagi ini pelajari masalah keseimbangan di dalam kehidupan muslim dan muslim. Yang pertama, ya, Bapak Ibu, ini harus seimbang antara ilmu dan amal. Antara apa? Ilmu dan amal. Karena ada orang banyak ilmunya, sedikit amalnya. Jadi ngaji di mana-mana, mendengarkan YouTube juga dengan siapa atau siapa saja. Namun ketika ilmunya begitu banyak, dia tidak mengamalkan. Bapak ngaji benar,
Ibu ngajian, Masya Allah. Ya, tadi apa ngajian tentang ini? Ya betul-betul angel. Oke, dia tahu ilmunya, dia tahu bagaimana itu cara mengamalkannya, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka itu ada orang punya ilmu, tapi dia mau malas beramal. Ya, atau sebaliknya ada orang suka beramal tapi tidak punya ilmu. Ya, jadi kalau ada orang punya ilmu tapi tidak ada amalannya, nah ini seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pinter-pinter, orang bego, IQ-nya tinggi-tinggi, ya toh, rata-rata 300 pinter-pinter kali itu. Cuma ketika mereka banyak ilmunya, begitu banyak pengetahuan mereka tentang Allah, tentang kitab Taurat, tentang kitab Injil, tentang Al-Quran Karim, namun mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Ya, mereka diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Dan mereka mengatakan tidak mau, bahkan mereka ingkar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang begini, kalau mereka itu bercerita tentang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mengenal beliau, atau bahkan mereka mengenal beliau seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita punya anak, kita kan punya anak pasti mengetahui ada tanda-tandanya di badan, ada ciri-ciri. Itu pernah ada ibu saya, ya Bu. Kalau sekiranya aku bilang, ibu tahu nggak apa tanda dalam diri? Tahu. Ternyata orang tua punya ibu kita terutama. Dia punya tanda dan sangat dia ingat. Kalau sekiranya anakku di sana, anakku di sini, atau bahkan anakku hilang, dia punya tanda yang tidak mungkin pernah hilang. Ya, itu adalah manusia biasa. Orang tua kita bisa mengenali kita, bahkan terkadang baru kita tahu sih, oh ini anakku. Iya toh? Oh ini anak dia, ini bukan anakku. Ya. Dan orang-orang yang mereka itu lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada anak itu sendiri. Cuma mereka tidak mau beriman. Ya, itulah mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Mereka punya pengetahuan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak mau beriman. Ya, atau sebaliknya. Ada orang suka beramal tanpa ilmu. Nah ini seperti maaf orang Nasrani, ya suka ngamalin, banyak amalannya, tetapi tidak punya ilmu. Ya alhamdulillah dengan ini beramal tapi tidak punya ilmu. Kalau Al-Fatihah masih salah-salah. Ini pojok Quran harusnya bisa menggunakan. Kita harus apa? Terus belajar atau ngapunten belum pernah khotam Al-Quran. Pak, Bu, jangan pernah nggak khotam Al-Quran? Pernah. Apa punya mimpi? Atau bahkan kalau khotaman waktu hanya bulan Ramadan, harusnya Al-Quran ini karena sumber segala hukum, sumber segala ilmu adalah Al-Quran. Itu anak-anak kita sejak kecil kita ajarkan Al-Quran. Cuma sebelum mereka diajarkan Al-Quran, sebelum mereka diajarin sholat, maka ajari dulu mereka beradab. Apa? Beradab, bertata krama, berakhlak mulia. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adibuhum wa 'allimuhum." Ajarkan mereka lebih dahulu apa? Adab,
kemudian setelah bagus akhlak mereka, baru ajarkan apa? Ilmu. Karena benar sekarang anak-anak kita pinter ngajinya, pinter maca Qur'ane, tapi apa? Kurang beradab sama orang yang lebih tua. Gimana? Maka itu harus ada pendidikan, harus ada pengajaran kepada guru-guru kita, kepada guru-guru TPA, TPQ, bagaimana agar nih guru-guru tersebut mengajari anaknya harus ada mereka. Dulu orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, ilmunya sedikit, bahkan ngaji aja kadang-kadang susah, tetapi apa? Akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, maka akhirnya apa? Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu monggo, yang penting kita ajarkan apa? Adab, tata krama, budi pekerti, akhlak mulia, kepada siapa? Generasi kita. Ya, ini kan sudah mulai terkikis dengan adanya HP, dengan adanya pergaulan, dengan banyaknya pendidikan yang diajarkan hanya cuma membaca Al-Quran, yang diajarkan hanya pendidikan agama, tetapi lupa diajari bagaimana bertata krama sama yang tua, bagaimana ngomongnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana sopan santunnya orang tua. Ya, apalagi orang Jawa, ya, yang paling banyak kata ngomong gimana? Jauh, gimana? Ini ngomong sama yang lebih muda, itu ngomong yang sebaya, itu yang lebih tua juga. Ya, dan Nabi kita sudah mengajar. Kalau kami itu termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW, kalau sama orang yang lebih muda, saya kalau dia sama yang lebih tua, ngapain? Hormati, menunggu. Ini gara-gara beda pilihan capres cawapres malah takut. Ini tuh yang lebih tua dulu. Bapak nggak mau bagaimana? Akhirnya kok orang dunia beriman tidak boleh. Ya, jangan gara-gara kita itu berbeda pilihan malah apa? Ribut. Boleh nih? Asal na'udzubillah gara-gara ustadz sama jamaah beda pilihan, ya bukan dapat usah diundang lagi. Ustadz itu ya, karena kita ini tidak mungkin sama. Gimana? Ya, saya ini orang Batak, maksa di Polus. Anjinanya orang apa? Jawa, anjinanya undang saya kemari. Kenapa itu? Namanya ukhuwah. Namanya persaudaraan satu agama. Tidak membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau kita berbeda, itulah yang membuat itu menjadi ukhuwah. Dari Sabang sampai Merauke, dia punya berapa ratus bahasa, kata boten, berapa ratus suku, kata boten, banyak. Maka itu kita harus saling menghargai supaya hidup kita seimbang. Coba gini, ya, dalam masalah ilmu dan amal ini, kita ini terkadang mudah ngomong, mudah mengajak, mudah menyuruh, tapi nggak mengamalkan. Contoh, seorang ayah, seorang bapak menyuruh anaknya sholat ke masjid. Masjid. Ya, dia suruh anaknya ke masjid sholat berjamaah, sementara bapaknya mancing. Ya, malah kewesan. Ya, atau seorang ibu menyuruh anak perempuannya ke masjid untuk berdoa, untuk mengaji, untuk belajar ngaji. Nah, ternyata ibu mana kasih tahu? Kamu tahu? Terus cuek, belum. Alasannya cuek. Tak boleh. Tetap belajar Al-Quran. Walaupun terbata-bata, tak mengapa. Yang penting itu sinau alim.
Bapak Ibu, mau kayak kapal, TV di bawah, harus ngerti. Jangan sempat kita ini rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin puasa, tapi orang semua ngerti, nggak bisa baca Al-Quran, tidak mungkin. Harus belajar. Ya, jangan sempat kita itu menyuruh kebaikan, tapi kita tidak mengamalkannya. Jangan sempat kita mengajak orang berbuat baik, namun kita tidak melaksanakan. Nanti kena ancam. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengajak orang berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya? Amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu itu mengajak kebaikan, kamu memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kamu tidak mengerjakannya. Bapak Ibu, kalau ngajak orang pengajian, tapi kita harus apa? Rajin pengajian. Bapak Ibu, kalau ngajak anaknya ke masjid, berarti jenengan harus apa? Rajin ke masjid. Bapak Ibu mengajak anaknya menuju, anaknya untuk belajar ngaji, membaca Al-Quran, kita harus terlebih dahulu belajar Al-Quran. Lalu nggak pintar-pintar banget, yang penting bisa membaca Al-Quran. Terkadang banyak kita ini banyak belum mahir dan bisa membaca Al-Quran. Nggak ada alasan nih, Ustaz, aku sepuh Pak Ustaz. Kalau mau coba yang angin Pak Ustaz, tetap harus belajar. Ya, hukum belajar agama itu wajib bersunnah, walakul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Jadi terus belajar terus, ya. Dari kita berada di Kuwait hingga ke Yaman, terus belajar. Ya, terus kita belajar, kita mendengarkan. Setelah itu kita terima dan kita amalkan. Jangan sempat seseorang itu mengajak kepada kebaikan, seseorang itu memerintahkan kepada kebajikan, namun dia tidak mengamalkannya. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini kita mengamalkan dengan semampu kita. Ya, katakanlah itu nyuruh orang puasa dengan kemis di ini. Lanjut dengan udah sakit mah atau asam lambung. Kalau puasa sunnah kambuh penyakitnya. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Aku menyuruh ngajak orang berpuasa sunnah tapi tak puasa. Gimana caranya? Cari orang yang puasa supaya apa? Dikasih sedekah. Kita kasih dia sedekah, dikasih dia makan, kasih dia minuman. Supaya apa? Kita tetap dapat pahala. Ahli, halo, ngerti kok ini? Nyambung dong, bukan usah nyambung, ini soal nyambung, ya. Jadi ilmu dengan amal. Kalau kita punya ilmu, amalkan. Kalau kita beramal, harus pakai ilmu. Contoh, Bapak Ibu, kita kalau sholat maghrib berapa rakaat? Itulah ilmu, ya. Bapak Ibu, kalau kita sholat maghrib, rakaat yang ketiga baca surat Qadar. Hah? Qadar. Kenapa? Itulah ilmu. Bapak Ibu, kalau kita sholat, ya, nanti habis sholat kita ngapain? Berzikir. Itulah ilmu.
Kalau kita punya ilmu, aku itu sebaiknya habis sholat berzikir. Berarti berzikir, jangan musibah. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa sudah tinggal ini. Kita benar. Enak dong. Anak-anak begini yang sepuh-sepuh berzikir dalam. Yang kecil-kecil langsung kabur dia, itu dididik ya, supaya apa? Paling tidak mereka harus sehat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keseimbangan antara rasa takut dan berharap rahmat. Kita ini Bapak Ibu pasti takut gitu. Takut akan dosa-dosa kita begitu banyak. Setiap hari pasti kita berbuat dosa. Gimana? Bisa dosa lisan, bisa dosa perbuatan, bisa dosa mata, bisa dosa tingkah laku, dosa mata dan lain sebagainya. Macam-macam dosa. Ya, setiap waktu terkadang kita banyak berbuat dosa. Cuma kita tidak boleh putus asa. Saat kita berbuat dosa, kita mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan, kita harus yakin rahmat Allah itu maha luas. Ya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Saat kamu berbuat dosa, sebesar apapun dosamu, kamu kembali kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dalam semua dosa kata mental, kira-kira diampuni oleh Allah. Mana ragu? Tidak boleh ragu. Ya, karena kita punya Allah. Waktu kita berbuat dosa, kita beristighfar kepada Allah, atau kita sholat sunat taubat, kita minta kepada Allah ampunan, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma janganlah pula terlalu gampang gitu. Artinya apa? Mas? Boleh juga ya, karena kalau dosa-dosa kecil yang kita lakukan kita sengaja dan kemudian menjadi kebiasaan, dia akan menjadi dosa besar. Contohnya bagaimana? Seorang bapak, seorang ibu terkadang melihat anaknya atau ibunya nangis, nangis, lalu disimpan takut, ya sepuh. Kan kadang-kadang gampang emosi, kadang-kadang gampang marah, ya toh. Maka dia bilang sama ibu nih, kamu jangan marah, kalau kamu tidak kasih permen gitu, atau saya kasih, saya belikan oleh-oleh, atau tak belikan motor-motoran. Setelah itu anak diam, ya toh, bahkan aku nggak beli. Kira-kira bahkan pintu saudara, orang atau ibu-ibu diri anaknya, dia tahu terakhir dia, bro, ketemu, nanti kalau kamu diam, aku belikan es krim. Setelah anaknya diam, ibunya kui nggak belikan es krim. Kira-kira ibu kui itu saudara, orang ini biasa Pak Ustaz ya. Dosa-dosa kecil seperti itu, kalau kita sepelekan, kita kumpul-kumpulkan menjadi apa? Banyak yang membunuh dia. Maka itu nggak boleh kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Namun walaupun kita berbuat dosa besar, kita harus yakin bahwa dosa itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali perbuatan dosa syirik. Ya. Kalau membutuhkan Allah kalau dulu orang-orang membutuhkan Allah ini menyembah berhala, menyembah patung, menyembah setan, menyembah hantu, menyembah pohon, menyembah kuih, semua disembah. Ya, sekarang orang-orang menyembah duit, menyembah duit. Sebaik kalau seorang punya duit, musuh benar. Halo, ibu-ibu,
kalau kalian duit pengajian kemarin, ya toh, perhatian pada konsentrasi pada tergantung maksudnya. Ya, maka itu sekarang banyak orang itu menghambakan uang. Ya, semua dikit-dikit harta benda, dikit-dikit duit itu banyak orang terjerumus masalah harta benda. Ya, para koruptor, para pencuri, perusahaan negara ini, ya kan? Itu terpengaruh gara-gara apa? Menghambakan uang. Walaupun kita pasti butuh uang. Ibu-ibu butuh duit benar. Bu, butuh duit benar. Butuh. Duit siapa? Duit suaminya gede. Ya, baik. Maka itu Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab inna 'adzab rabbika kana mahdura. Mereka itulah orang-orang yang menyeru mengharapkan wasilah, mengharapkan perantara untuk sampai kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka itu mengharapkan rahmatnya, dan mereka itu takut akan azabnya. Dan sesungguhnya azab Allah itu sangat ditakuti, sangat keras, dan harus kita sebagai Allah merasakan ngerinya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ibu, ya, di antara rahmat dan azab. Kalau terhadap azab Allah, kita harus yakin ada rahmat Allah. Dan kalau kita yakin begitu luasnya rahmat Allah, semoga azab Allah tidak menimpa kita. Ya, sekarang ini kan dunia tak stabil, ya, cuaca juga masih lama. Bapak Ibu akhir-akhir ini merasakan panas banget atau panas biasa? Ini suhu badan. Ibu-ibu di rumah suhu badan. Bapak yang asli pakai AC. Ibu, ya Allah besar suhunya ya Allah. Sabar Bu, insya Allah pahalanya lebih besar dari ini. Bapak yang pakai AC malah berlebih. Ya, ini ya, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap. Yang terakhir yang ketiga, di dalam kita beramal soleh juga jangan terlalu memaksakan diri, harus seimbang. Jangan terlalu rajin banget habis menghina, ya, dan nggak boleh juga terlalu malas. Maka itu saat kita beribadah kepada Allah, saat kita merasa letih, setelah itu ya, di dalam Sahih Bukhari. Dulu ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi. Mereka itu menanyakan bagaimana amal soleh Nabi Muhammad SAW. Setelah para istri Nabi Muhammad SAW menyampaikan bagaimana cara beliau beramal soleh, 3 orang ini seolah-olah merendahkan amal Nabi Muhammad SAW. Ada yang pertama, aku ini orang yang selalu bangun malam dan aku jarang tidur. Tiap malam aku sholat, namun lain, pagi terus. Ya, jarang tidur, melek terus. Kalau kita wali sedikit apa? Tidur. Kalau dulu sahabat sedikit apa? Sholat. Sedikit sholat. Sebentar sholat. Kalau kita sebentar lagi Barisa, bersubuh, bertubuh, berasar. Maka itu sahabat itu mengatakan apa? Aku itu orang yang paling jarang tidur, terus sholat, rajin sekali. Ya, yang kedua mengatakan, aku orang yang selalu berpuasa,
Enggak buka-buka berpuasa. Terus berpuasa. Berpuasa hari ini, besok berpuasa, besok berpuasa. Ya. Yang ketiga mengatakan, aku ini orang yang takut dengan wanita. Aku khawatir kalau nanti aku dengan orang dan perempuan, aku menikahi wanita, maka terganggu ibadah kepada Allah. Maka aku itu tidak menikah. Kata jawab yang ketiga. Saat mereka bincang-bincang seperti itu, datanglah Nabi Muhammad SAW dan beliau mendengar apa perkataan mereka. Lalu beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada, wallah inni la atqakum lillah maksha. Kalian yang mengatakan ini dan itu, ketahuilah sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa di muka bumi, dan akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun aku sholat, aku ketiduran. Nabi ketika sholat, ya sholat, khusyuk, ya khusyuk. Kalau kita kan bodoh, ketika sholat tidur, ketika tidur, mungkin sholat, hilang, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling rajin sholatnya, yang paling lama sholatnya, yang paling lama berdiri ketika sholatnya. Namun ketika beristirahat, ya beristirahat. Beliau alaihi salatu wassalam tidur. Maka itu monggo bagi waktu kita, kapan kita sholat, ya kita sholat, kapan kita beristirahat, ya kita beristirahat. Jadi jangan memaksakan diri. Maka itu kalau kita sholat ngantuk, meremsek, ya boleh tidur dulu sebentar, itu kebablasan. Karena Pak Ustaz, ya Allah, kalau ngantuk, ngapain? Tidur dulu. Nah tidur bablas, hilang sholat asarnya, hilang maghribnya, susah, ya. Jadi artinya apa? Kita sholatnya sholat saat waktu beristirahat, dan itu jadi itu. Nabi yang berdoa. Aku ini orang yang rajin berpuasa. Puasa Ramadan aku jalankan kata Rasulullah. Puasa sunnah juga ya aku juga lakoni, aku laksanakan. Tetapi terkadang aku berpuasa, terkadang tidak. Paham gitu? Setiap yang amalan sunnah, terutama bulan atau puasa sunnah gitu, Nabi itu terkadang berpuasa, terkadang beliau tidak berpuasa. Sama kita juga. Kalau seandainya ada tamu kita yang jauh dari Jakarta atau dari Papua atau dari Surabaya atau dari Sumatera, mereka datang ke rumah kita, kita sedang berpuasa sunnah, ya, kita sebaiknya lanjut puasa atau bukan? Nah, ibu lanjut puasa atau bukan? Kita mau. Kenapa? Kita menghormati dan memuliakan tamu. Hukum memuliakan tamu adalah wajib. Kita berpuasa saat itu adalah sunnah. Maka yang sunnah kita batalkan untuk menghadirkan yang wajib. Aku puasa, aku kuat, boleh. Tapi apa? Kita harus menghargai orang yang menderita. Jadi yang kedua ini kata Rasulullah, aku adalah orang yang rajin berpuasa, namun juga saat waktunya berbuka aku berbuka. Itulah Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita itu satu bulan tidak puasa sunnah. Namun lagi banyak ini yang malas puasa. Akhirnya apa? Gampang emosi. Orang yang jarang puasa pasti gampang emosi. Gampang. Kalau kita sering puasa, kita lebih sabar. Ibadah, pasti itu. Kita mau diamalkan. Coba saat ini, kalau dulu yang rajin puasa adalah laki-laki, yang sekarang yang rajin puasa ibu-ibu. Kalau bapak, jenengan sering terus puasa badan. Halo, Pak, puasa badan. Aku mau tak kasih hadiah dulu. Ibu-ibu puasa badan. Ada puasa ibu luar biasa ibu. Ya, subhanallah. Ya, yang terakhir, aku
Aku ini manusia biasa. Aku adalah orang yang suka dengan wanita dan aku menikah dengan mereka. Dan itu tak mengganggu ibadah. Ya, maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk imam. Monggo, mas-mas, mbak-mbak yang sudah sampai umurnya mampu segera menikah. Bapak-bapak yang sudah menikah, ngapain? Jaga keluarganya. Kalau nikah lagi, jaga mungkin, jaga keluarganya, jaga istrinya, jaga anak-anaknya, cintai mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya hidup ini damai, hidup ini rukun. Kita cintai keluarga kita karena Allah. Satu, wahyu, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alhamdulillah. Pengajian suwi-suwi. Intinya, ya pengajian malam hari ini, ya saya simpulkan di pertama, kalau kita punya ilmu diamal. Kalau kita beramal harus pakai apa? Yang kedua, ya kalau kita punya dosa harus yakin akan diampuni oleh Allah. Paham gak? Tapi kita nggak boleh menyepelekan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, kalau kita beramal soleh jangan terlalu dipaksa. Kalau dengan sholat nggak sanggup berdiri, ngapain? Tidur. Langsung lawan, nggak sanggup berdiri, ngapain? Duduk, nggak sanggup duduk, ngapain? Tidur, berbaring saya. Alhamdulillah, si penting sholat orang ya berbaring dulu. Kalau nggak sanggup berbaring, terlentang, ya kan? Kalau nggak sanggup lagi, dengan isyarat. Kalau nggak sanggup lagi, pakai mata. Kalau nggak lagi bisa lagi. Tapi insya Allah semoga nanti kita bila meninggal dunia menjadi orang-orang yang meninggalnya husnul khatimah. Tapi itu harus mengenal istiqomah rajin kemana? Ke masjid. Kunci dulu. Kemana? Ke masjid. InsyaAllah kita akan baik hidup dari akhir. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga dan doa sebentar ya, karena setiap majlis ada malaikat yang mengambil doa kita, harapan kita, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berdoa kita beristighfar kepada أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لله رب العالمين. Demikian semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.